Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Andika Putra, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 tahap 2 tahun 2022, LPTK, Universitas Negeri Surabaya, Prodi PPKN, dengan NIM 2200103923154005, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 AKL dengan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Video ini diambil pada tanggal 12 Juni 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah kalau memang dari semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadina tanalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tubda bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul hawalini wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Terima kasih ketua kelasnya. Sekarang saya absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kelas 12 akuntansi. Adelia Intan Ramadana, Hadir Pak. Agnes Dian Safitri Nur Azizah, Hadir Pak. Bobby Ardiansyah, Hadir Pak. Desi Nurhayati, Hadir. Dewi Ayu Sherly, Hadir. Dinda Dewi Putri, Pak. Ibni Royhan, Hadir Pak. Laili Kamari Fitri, Hadir. Novita Sari, Hadir Pak. Novita Yudiana, Hadir Pak. Nur Halimah, Hadir Pak. Rizkiatul Hasanah, Hadir Pak. Sylvia Daradinanti, Hadir. Siti Mutmainah, Hadir. Sofiatul Wida, Hadir. Tiara Ramadanti, Hadir. Zakiatin Nabila. Hadir Pak. Oke, selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Pemudi Pemuda agar kita bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari pelajaran hari ini. Silakan berdiri semua. Kita mulai.
sebelum memasuki ke pelajaran inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang apa? Dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dampak positif dan negatif dari Perkembangan iptek. sehingga akhirnya akan membuat kita harus menyadari apa yang harus kita lakukan agar kita tidak sepenuhnya terdampak dari hal-hal yang negatif tersebut. Oke, selanjutnya silakan dikeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Tapi ingat, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatannya adalah silakan gunakan HP dengan bijak dan tidak ada yang menggunakan HP di luar selain pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ya, jika nanti ada yang terlihat melanggar komitmen yang sudah kita buat, silakan langsung diletakkan HP-nya di meja guru. Itu ya. Oke, silakan bergabung dengan di link yang sudah saya berikan sekarang. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sikap mengantisipasi dampak dari negatif kemajuan iptek. Lalu setelah itu kalian akan mendiskusikan lalu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tersebut di depan kelas. Oke. Lalu apa sih sikap selektif dalam pengaruh iptek itu? Yaitu usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek. Setiap manusia Indonesia itu harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Jadi dengan demikian pemanfaatan iptek itu tidak akan merusak lingkungan hidup. Lalu jadi manusia itu dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan tanggung jawab dari diri sendiri. Sedangkan itu, nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia yang sudah diterima oleh semua kalangan, sehingga nilai-nilai Pancasila ini bisa dijadikan benteng kokoh bagi kita untuk menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Oke. Selanjutnya, mari kita amati video berikut sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan masalah apa yang ada di video ini. Mari kita saksikan sama-sama. Dia mati ya. Yang berkumpul semua plastik, kotak umpet, tali larian, bahkan
setelah kalian amati video tersebut, kira-kira ada apa saja di dalam video itu? Saya Pak, tentang perkembangan teknologi menggantikan peran kurir dalam berbelanja tanpa kita harus berbelanja ke pasar. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, silahkan. seperti penjual koran yang digantikan oleh berita online. Lalu berikutnya? Saya Pak, Ya, silahkan. permainan tradisional yang digantikan oleh game online. Ya, permainan tradisional sudah digantikan oleh game online sehingga anak-anak kecil lebih berwaktu terhadap Game online. di HP-nya masing-masing. Selanjutnya, silakan kalian berhitung dari 1 sampai 4 dari pojok dari lidah, terus mengulang ke belakang. Ya, silakan lidah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Oke, cukup. Silakan kalian bergabung ke orang-orang yang sudah sesuai dengan angka yang disebutkan tadi. Silakan bergabung dengan mereka. Kita berkelompok lalu kita berikan tugas. Oke, selanjutnya ini saya bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Lalu silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu setelah itu nanti kita presentasikan di depan. Ya. Iya ya kan teroris itu kan menyampaikan berita-berita yang tidak pasti kan. Ya, setuju saya. Iya, tapi kan kalau orang tahu iptek itu istilahnya bisa lah menghindari informasi-informasi teroris itu. Iya. Sosial budaya dampak positifnya itu dapat mempermudah dan mempercepat kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau dampak negatifnya, ya membuat kecanduan gadget seperti dapat merusak nilai-nilai moral sama pendidikannya kita. Kan kalau kecanduan itu kan apa ya, mengganggu pendidikannya kita, tapi ada manfaatnya juga. Apa ya, kalau sekolah itu bawa handphone kan bisa mencari informasi lebih luas. Kita pendapatan perkembangan iptek di bidang politik. Nah, di sini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Menurut kalian apa dampak positif? Manfaat dari mengelola Memperluas kerjasama antar negara. Iya. Dampak positifnya. Kemudian negatifnya, menurut kalian apa? menyebabkan bentuknya nasionalisme. Iya sih. Soalnya kan kalau misalkan banyak ini itu kan biasanya budaya asing itu lebih banyak masuk kan ya. Kemudian di sini ada sifat positifnya. Apa sifatnya? Dan juga meningkatkan supremasi hukum. Ya. Apa supremasi hukum itu kayaknya supremasi hukum itu menempatkan hukum sesuai kehidupannya. Artinya Setuju semuanya. setuju. Nah, kita lihat sini.
Ini kan soalnya di lembaga kita sebelumnya soal nomor 3. Kira-kira apa yang sikap yang dapat kamu ambil terhadap hal-hal negatif yang sudah terjadi? Apa? Meningkatkan budaya banyak penularan dari luar negeri, perekonomian negara dikuasai. Sudah bisa dijawab, jadi bisa ditulis. Oke, cukup diskusinya. Mari silakan kita SBG dulu sebelum kita ke presentasi. Silakan semuanya berdiri berbaris. Tolong laki-laki tetap gabung dengan laki-laki. Berbaris semua. Ya, yang laki dulu aja. Nah, dan itu apa juga? Ya. Silakan pijat punggung temannya di depan. Ya, pijat dulu, Oke, cukup, silakan balik ke belakang, teman belakangnya dipijat sekarang. Silakan kelompok yang presentasi pertama kali dimulai dari kelompoknya pertahanan dan keamanan. Silakan maju ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ANKAM atau Pertahanan dan Keamanan Negara akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh positif dan negatif iptek. Silakan untuk penyaji bisa dimulai. Pengaruh dampak positif pada ketahanan dan keamanan, yaitu yang pertama dalam mempercepat dalam penyampaian informasi, kedua memperoleh persoalan militer yang dapat direkrut dari teknologi informasi, ketiga mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak yang ingin mencegah persatuan bangsa, keempat penyebutan akurasi dan dalam persenjataan dengan rekayasa headset dan software. Dampak negatifnya yaitu yang pertama munculnya berbagai perang informasi akibat berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kedua, munculnya aksi terorisme yang dilakukan melalui media internet. Ketiga, penyalahgunaan hacker yang mencoba membobol rahasia penting. Keempat, dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan seperti serangan siber. Sikap selektif yang diambil: 1. Memperluas cara penggunaan dan keamanan data pribadi ke halayak luas agar terhindar dari penyadapan. 2. Lebih bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan di internet. 3. Mendalami penggunaan software dan hardware. Baik, sekian dari diskusi kami. Kami buka sesi tanya jawab untuk satu orang di depan. Silakan. Ya, dari kelompok apa? Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelompok Pengembangan Iptek di bidang politik. Apa dampak? Bagaimana cara mengatasi teroris yang masuk ke Indonesia? Baik, kami terima pertanyaannya. Silakan dijawab sama penyanyi. Yaitu lebih mendalami ilmu iptek secara luas agar dapat menyaring informasi dari luar yang sekiranya dapat diterima atau seharusnya diprivasi. Juga harus pandai-pandai menjaga privasi diri kita di sosial media. Bagaimana untuk Mbak Ade? Apakah sudah puas dengan jawabannya yang sudah diberikan? Ya, saya puas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok ekonomi. Di sini perkenalkan, nama saya Laili Kamar Fitri sebagai moderator, dan di samping saya Ibni Royhan sebagai penyaji 1, dan di samping lain lagi Novita Yudiana penyaji 2, dan di paling sana Siti Mutmainah sebagai notulen. Baik, di sini untuk menyingkat waktu, saya berikan waktu kepada penyaji untuk menyajikan materinya. Dampak positif dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, produktivitas dunia, induksi semakin meningkat. Dan dampak negatif, meningkatkan budaya konsumtif, banyak muncul barang dan dari luar negeri, perekonomian negara dikuasai. Sikap selektif yang diambil menumbuhkan daya saing Indonesia di kancah internasional, mempermudah dalam mempromosikan suatu produk. Mengapa kelompok kami mengambil sikap aspek ekonomi? Karena dalam sistem ekonomi ini dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Baik, terima kasih untuk menyaji. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Baik, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zakatin Nabila dari kelompok Pertahanan dan Keamanan. Bagaimana cara memperkenalkan produk dalam negeri ke jenjang internasional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Nabila. Untuk menyaji, silakan dijawab. Yang pertama, dengan melakukan promosi produk melalui medsos. Yang kedua, membuat website khusus bisnis. Yang ketiga, mengirim email penawaran dan promosi. Baik, sudah bilang kalau sudah puas dengan jawabannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh iptek di bidang politik. Saya Delia sebagai moderator, dan di samping saya ada Sofiatul Widat sebagai penyaji 1. Selanjutnya ada Tiara Ramadhani sebagai penyaji kedua, dan di sampingnya ada Desi Hayati sebagai penyaji ketiga, dan di selanjutnya ada Robiar Biarsa sebagai notulen. Langsung saja kita akan persilakan kepada penyaji 1. Saya akan menjelaskan dampak positif kemajuan iptek dari aspek politik. Pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi politik dimanapun dan kapanpun. Kedua, memperluas kerjasama antar negara. Ketiga, masyarakat lebih mengetahui tentang politik di negara sendiri dan negara lain. Keempat, meningkatkan generasi muda untuk aktif di bidang politik. Kelima, adanya masyarakat yang lebih demokratis dalam menentukan kebijakan publik. Dampak negatif, maksudnya budaya asing. 2, menyebabkan lunturnya nasionalisme. 3, meningkatkan resiko konflik politik di berbagai negara. 4, sering terjadi aksi rasis yang dihindari. 5, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Sikap selektif yang diambil. 1. Sikap selektif lebih selektif dalam memasukkan budaya asing. 2. Meningkatkan sikap bela diri terhadap negara. 3. Menindaklanjuti seseorang yang memprovokasi masalah konflik tersebut. 4. Meningkatkan keamanan negara. 5. Lebih meningkatkan kesadaran diri pada setiap individu.
Alasan kami mengambil sikap tersebut harus lebih meningkatkan kesadaran diri agar politik dapat berjalan dengan lancar, terutama dengan adanya perkembangan iptek ini serta meningkatkan supremasi hukum. Baik, dari penjelasan tadi tentunya akan menimbulkan pro dan kontra. Dari situ kita akan membuka kesulitannya kepada audiens. Ya, nama saya Dewi Nurul. Saya dari kelompok Sosial Budaya. Apa itu supremasi hukum? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja kita berikan kepada penyanyi. Silakan aku menjawab. Supremasi hukum adalah menempatkan hukum sesuai kedudukannya, yang artinya hukum mempunyai kedudukan yang tinggi. Bagaimana? Baik, itu dari kelompok kami. Kami harap bisa menjadi manfaat dari semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi semua, jadi hasilnya cukup baik. Saya sangat bangga dengan kalian bisa memamerkan hasil diskusi kalian di depan kelas tadi. Saya juga setuju. Jadi kita harus bisa misalnya di dalam ekonomi kita juga harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita, dan yang tidak bisa dilakukan kita ajarkan untuk bisa dilakukan ke depannya. Seperti lagi contoh di sosial budaya, banyak anak kecil yang lebih memilih bermain game online daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, sehingga ini juga jadi hal yang cukup serius karena nantinya akan berdampak pada psikis dari anak tersebut. Ya, sama juga halnya dari bidang hukum, bidang politik ya. Bidang politik tadi bisa juga kita terpengaruh dengan adanya hoax, berita-berita bohong yang bersebaran di media maya. Padahal berita yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa menyaring informasi yang ada, yang datang dan masuk di dalam dunia maya. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pembelajaran ini? Bisa lebih selektif menerima pengetahuan teknologi. Nah, bisa lebih selektif dalam menerima pengetahuan dan teknologi. Ada yang lain? Mengetahui dampak positif dan negatif dari 4 bidang tersebut. Mengetahui dampak positif dan negatif dari 4 bidang tersebut. Ya, jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa berpengaruh dalam proses kita untuk menyikapi dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut. Ada 3 alternatif sikap. Yang pertama yaitu menerima semua yang ada dari dampak-dampak tersebut. Efeknya apa? Negatifnya juga bisa kita ambil akhirnya. Lalu yang kedua, menerima sepenuhnya, menolak dengan tegas kemajuan iptek, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Ya, tentunya nanti negara kita juga akan menjadi negara yang terbelakang dari negara-negara yang lainnya. Lalu yang terakhir, bersikap selektif terhadap pengaruh-pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif yang kita bisa buang dampak-dampak negatifnya. Itu ya. Jadi harapan pemerintah, kita bisa lebih selektif dalam menyaring dampak-dampak dari iptek. Oke, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula. Lalu kita akan melanjutkan ke post-test mengerjakan diskusi kembali. Silakan. Ya, silakan
join ke kuisis yang sudah saya share linknya di grup kalian. Silakan login, saya tunggu sampai semua masuk baru kita mulai. Setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu saat pembelajaran berlangsung? Senang. Senang. Seru. Ya. Apalagi? Gokil. Saya ingin dengar suaranya pojol. Gimana? Pembelajaran hari ini? Seru, senang ya. Lalu ada kesulitan nggak waktu melaksanakan pembelajaran tadi? Ada Apa? saat podcast Hah? kesulitan nih. Kesulitan dikit. Dikit tapi masih bisa diatasi ya? Iya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang dinamika persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan mencari materi terlebih dahulu, bisa melalui internet ataupun melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Oke. Sudah berakhir. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas kembali. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.